Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز من اتقى، خاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ذلك الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita semua. Allah tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaannya. Miliaran tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisi yang mendukung menopang kebutuhan kita. Salawat salam semoga senantiasa bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. Insyaallah dengan cara kita istiqamah mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah anugerahkan kepada kita semua syafaat al-uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang yang rahimakumullah, mengawali satu khutbah khatib dan wasiat kepada khatib ibadi dan seluruh yang hadir di Masjid An-Nas Pamulang MA ini, komplek MA Pamulang ini, untuk usahakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian sungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Insyaallah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah anugerahkan kepada kita solusi dari setiap kebuntuan hidup kita. Allah sukseskan dunianya, Allah selamatkan akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang yang rahimakumullah, alhamdulillah persis hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Persis di tanggal kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut jumhurul ulama. Karenanya maka pas momentumnya kalau kemudian kita ingin mengenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kelahirannya, kehadirannya di alam semesta ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah yang firmankan langsung, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Hadirin, diutusnya baginda Nabi, dilahirkannya baginda Nabi sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Siang hari ini, waktu yang sangat singkat, kita breakdown menjadi 3 bagian saja. Yang pertama adalah landasan teologis filosofisnya. Pertama, landasan teologis filosofisnya. Yang kedua adalah Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua, dalil Al-Quran dan hadisnya. Lalu yang ketiga, ujungnya adalah apa pesan sosial idealisnya. Ini 3 hal yang ingin kita bedah pada siang hari ini. Alhamdulillah, mari masuk bagian yang pertama, landasan teologis filosofisnya. Hadirin, banyak orang Islam yang hari ini masih mempersalahkan orang yang memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebab mereka salah persepsi, salah konsepsi, salah faham terhadap apa yang disebut sebagai Maulid itu. Hadirin, kalau kita tidak salah mempersepsikan, sesungguhnya tidak perlu ada penolakan seperti ini. Apa itu salah persepsinya? Hadirin, dalam agama ada wilayah akidah, yang kedua ada wilayah ibadah, yang ketiga ada wilayah muamalah. Untuk urusan akidah, terlebih usulul akidah, maka memang harus saklek dengan dalilnya. Usulul akidah harus konkret, bahkan dalilnya tafsili, dalil terperinci dari Al-Quran dan hadisnya. Misalnya Allah itu esa, Allah itu satu. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Jelas ayat Al-Qur'annya. Hadisnya mana? Hadisnya mengajarkan kepada kita, dakhala jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu namanya usulul aqidah. Yang kedua adalah usulul ibadah, yang terkait dengan hal ibadah memang harus qat'iyud dilalah dan tafsili, bahkan dalilnya terperinci Al-Quran maupun hadisnya. Agama mengajarkan kita untuk sholat. Mana dalilnya? Jelas Al-Qur'annya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyaqil lail wa qur'anil fajr. Ila akhiril ayah. Tegakkan sholat. Itu Al-Qur'annya. Hadisnya mana? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengingat aku sholat, melihat aku sholat. Itu jelas Al-Qur'an dan hadisnya. Itu wilayah usulul aqidah dan usulul ibadah. Adapun yang ketiga, di wilayah muamalah,
Muamalah itu adalah urusan duniawi, urusan interaksi antar kita manusia. Apakah itu terkait ekonomi atau non ekonomi, itu muamalah namanya. Termasuk di dalamnya adalah pernikahan, jual beli, hutang piutang, perbankan, segala macam, itu muamalah tuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau urusannya muamalah, termasuk diantaranya adalah bagaimana membangun cinta kasih, hubungan interaksi antar sesama manusia, itu muamalah. Itu dalilnya umum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu soal urusan dunia kalian. Hadirin, di antara muamalah adalah bagaimana membangun cinta kasih antar kita sesama muslim. Terlebih membangun cinta kasih antara kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mahabbah, cinta kasih kepada Nabi, itu bagian dari muamalah. Itu adalah ekspresi cinta. Hari ini kita memperingati kelahiran baginda Nabi, itu ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan urusan akidah, bukan urusan syariah, bukan urusan ibadah, bukan. Seperti bapak mengingat bagaimana kelahiran anak-anak bapak, itu cinta kasih bapak, wujud cinta kasih bapak kepada anak-anak bapak. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, bedakan antara usulul aqidah, usulul ibadah dengan muamalah. Kalau muamalah, silahkan, selama tidak ada yang bertentangan secara langsung, tegas, nyata dengan usulul aqidah dan usul syariah atau ibadah, silahkan. Boleh mengekspresikan cinta bapak kepada anaknya dengan cara memberi hadiah, silahkan. Dengan cara apapun silahkan, selama tidak berbenturan, bertentangan dengan pokok-pokok syariah. Alhamdulillah, ini bagian yang pertama. Maka posisikan peringatan Maulidun Nabi SAW itu sebagai ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kenapa cinta? Kenapa sih penting banget cinta kepada baginda Nabi? Hadirin, karena memang itulah ajaran Al-Quran, itulah ajaran hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ayatnya banyak. Antara misalnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tentang cinta, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintaimu. Itu cinta. Hadisnya antara adalah yang barusan tadi disebutkan. Tidak disebut orang beriman jika dia belum menempatkanku sebagai manusia paling dicintainya, melebihi siapapun di alam dunia, termasuk bapak, ibunya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, semua manusia. Umar bin Khattab pernah ditanya, Umar, kata Nabi, siapa yang paling kau cintai di dunia ini? Umar menjawab, setelah diriku, engkau ya Rasul. Kata Nabi, salah Umar, tempatkan aku sebagai manusia paling dicintai sebelum dirimu sendiri. Sebab la yu'minu ahadukum, tidak disebut orang beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi siapapun termasuk dirinya. Hadirin, ini pentingnya cinta kepada baginda Nabi. Bagaimana kita mencintai baginda Nabi kalau sosoknya tidak pernah hadirkan di hadapan kita? Anak-anak kita lebih akrab dengan Ipin Upin, lebih akrab dengan Doraemon, lebih akrab dengan tokoh-tokoh fiksi daripada baginda Nabi, sebab nabinya tidak pernah dihadirkan di hadapan dalam kehidupannya. Hadirin, ini bagian yang pertama, landasan teologis filosofisnya. Yang kedua, landasan Al-Quran dan hadisnya. Apakah ada perintah Al-Quran untuk gembira dengan kehadiran Nabi itu? Hadirin, ternyata ada. Surahnya sengaja dikutip sebagai pembuka siang hari ini. Surahnya surah Yunus, surah ke-10. Ayatnya ayat 57, ayat 58. Allah memulai dengan kalimat panggilan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah tidak menyebut orang yang beriman saja, tidak, tapi seluruh manusia. Allah kemudian menyampaikan, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Lalu yang kedua, wa shifaa'un lima fis sudur, syifa, obat. Nasihat, yang kedua obat. Yang ketiga, wa hudan, hidayah, petunjuk. Yang keempat, wa rahmatun, rahmah, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, syifa, obat. Lalu hudan, hidayah, petunjuk. Yang ketiga, yang keempatnya rahmah, kasih sayang bagi orang yang beriman.
Lalu ayat 58 surah Yunus surah ke-10 ini Allah menyampaikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan ya Rasulullah. Ada kalimat perintah katakan, itu berarti dakwahkan, sampaikan. Termasuk yang kita peringati hari ini bagian dari melaksanakan kata qul itu. Katakan, sampaikan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya. Fa bidzalika falyafrahu. Ayatnya tegas menyatakan fa bidzalika falyafrahu, karena fadilah dan rahmah Allah itu maka hendaknya kalian berbahagia. Jadi berbahagia dengan kehadiran Nabi SAW itu perintah Al-Quran. Bahkan ayatnya ditutup huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada semua apa yang kalian kumpulkan. Kelahiran Nabi SAW lebih baik, lebih menolong untuk kita semua daripada apapun yang kita kumpulkan hari ini. Kita berharap mengumpulkan harta-harta menjadi penolong kita nanti saat kita usia senja. Betapa banyak orang sengsara gara-gara hartanya. Kita berharap kita punya anak nanti menjadi penolong kita saat kita kemudian di usia senja. Betapa banyak orang tua sengsara gara-gara anaknya. Allah nyatakan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih menolong kehidupanmu dari apapun yang kalian kumpulkan. Yunus 10 ayat 57-58. Hadirin rahimakumullah, memang ayat ini kalau kita lihat konteksnya, ayat ini awalnya bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu mau'izah, nasihat. Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu adalah hidayah, hudan. Al-Quran itu rahmat. Benar. Memang awalnya ini bicara tentang Al-Quran. Tapi kita faham tidak ada Al-Quran tanpa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Qurannya tadi menyebut kata rahmah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan dengan fadilah Allah Al-Quran ini. Kalau kita terjemahkan wa birahmati, dengan rahmatnya. Siapa rahmatnya itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Sambungkan dengan Al-Anbiya. Surahnya, surah ke-27 ayat 107. Maaf, surah ke-21 ayat 107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Definitif tegas Al-Quran menyebut Nabi itu rahmat. Bahkan kalimat redaksinya bukan pembawa rahmat, bukan, tapi sebagai rahmat. Kelahiran nabinya sendiri, sosok pribadinya sendiri adalah rahmat. Bukan hanya agamanya, bukan hanya syariatnya, bukan hanya hukumnya yang jadi rahmat, tapi pribadinya Nabi sendiri itu adalah rahmat. Lalu kalau dihubungkan dengan Yunus 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmati, dengan fadilah Allah Al-Quran ini, wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah, yakni Al-Quran maupun nabinya, kelahiran nabinya, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian semua berbahagia dengan itu. Jadi perintah Al-Quran kalau begitu Pak, kita senang dengan kehadiran baginda Nabi SAW. Kita berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Itu adalah perintah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini landasan Al-Qurannya. Landasan hadisnya mana? Ada. Landasan hadisnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Meskipun bukan dalam kitab Sahih Bukhari, perawinya banyak. Nabi sendiri mengatakan, innama ana rahmatum muhdah. Innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Jadi kalau Al-Qur'annya surah Al-Anbiya 107 menyebut, tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabinya sama sinkron dengan ayat Al-Qur'annya, aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu ini jelas landasan Al-Quran dan hadisnya. Cara kita mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi adalah mengenang perjuangannya, banyak bersolawat kepadanya, lalu mengamalkan titahnya, mengamalkan ajarannya. Ini bagian dari cara kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dua, yang ketiga terakhir adalah apa pesan sosial yang idealisnya. Pesan sosial yang idealnya adalah satu kata kunci, sebagaimana kata-kata ini diulang dalam Al-Quran maupun hadisnya, yakni rahmah. Kata kuncinya adalah rahmah.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus ke alam dunia, Allah utus untuk kita semua sebagai rahmatan lil alamin, rahmah kasih sayang. Nabinya sendiri mengatakan, innama ana rahmatum muhdah, aku hanyalah rahmah yang dihadiahkan untuk umat, kasih sayang. Apa itu rahmah? Rahmah dari kata rahim, yarhamu, rahmatan. Rahman, rahim itu adalah pengembangan makna dari kata rahmah, artinya kasih sayang. Rahmah itu adalah ru'fah, adalah terenyuhnya hati ketika kita melihat penderitaan orang lain. Itu kasih, itu sayang. Lalu setelah terenyuh bukan hanya kemudian menyadari kasihan ya, bukan sampai situ, tapi kemudian tergerak hati kita untuk menolongnya, membantunya. Itulah rahmah. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita terenyuh dengan penderitaan orang lain, kemudian kita rela memberi pertolongan kepadanya, itulah kasih sayang. Hadirin, nabinya Allah utus hanya sebagai pemberi kasih sayang, penebar kasih sayang kepada setiap, bahkan kepada alam semesta. Bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada yang beriman saja, tapi kepada semesta alam. Maka harusnya pesan sosialnya adalah, harusnya kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi, harusnya benar-benar menjadi orang yang memberi, menebar rahmah, kasih sayang, cinta dan kasih kepada siapapun. Karena redaksinya ayatnya bukan kepada orang beriman saja, lil alamin, untuk semesta alam. Bahkan bukan hanya untuk manusia saja, semesta alam. Umat Islam dipesankan melalui ayat yang universal ini, bahwa umat Islam haruslah orang yang punya perilaku kasih, cinta, kasih dan sayang kepada siapapun, bahkan kepada alam sekalipun. Itu sebab Nabi mengajarkan kepada kita, kalaupun kamu harus menyembelih, sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kamu harus menyembelih, sembelihlah dengan baik. Jangan sakiti hewan sembelihanmu karena tumpulnya pisaumu. Jangan sakiti hewan sembelihanmu karena kamu mengasah golokmu di depan matanya. Jangan sakiti dan seterusnya. Hadirin, kepada alam saja kita harus santun, harus hayang, apalagi kepada sesama manusia. Ujungnya adalah pesannya, mari kalau kita benar-benar mengaku sebagai pecinta Nabi, mengaku umatnya Nabi, mengaku pengikutnya Nabi, ikuti teladannya Nabi, uswah hasanah untuk kita semua, menjadi juru damai yang menebar cinta, kasih, sayang kepada siapapun sepanjang hidup kita sampai akhir zaman. Mudah-mudahan semakin damai kehidupan kita, semakin guyub, semakin rukun, harmonis dengan masyarakat, lingkungan, jamaah masjid kita tercinta. Insya Allah kalau kita sudah guyub, rukun, harmonis, insya Allah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita rela berbagi rasa, rela berbagi rizki, rela berbagi tenaga, mencurahkan segala pikiran, daya upaya, bahkan kekuatan ekonomi kita untuk saling bantu, saling tolong satu sama lain. Insya Allah hidup kita damai, insya Allah sepanjang masa jauh dari segala pertikaian, dan insya Allah kita selamat dunia maupun akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به كفر. أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وخير الناس خير البشر. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديم لم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك
أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وكافي المهمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين وسائر بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة الرحم ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة عن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.